Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Miftahani. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, Prodi Akuntansi. Di sini saya diberi studi kasus oleh Bapak Iqmal Ahmad SEMM, yaitu dosen mata kuliah penghantar manajemen. Dari studi kasus tersebut, saya diberikan beberapa pertanyaan, dan di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Di sini saya akan membacakan studi kasusnya, yaitu delegasi tanggung jawab dan kewenangan. PT Golden Castle bergerak dalam bidang konveksi atau tekstil. Mengalami konflik antara perusahaan dengan karyawan. Konflik ini terjadi yang disebabkan oleh adanya miscommunication antara atasan dengan karyawan. Adanya perubahan kebijakan dalam perusahaan mengenai perhitungan gaji atau upah karyawan. Namun, pihak perusahaan belum memberitahukan pada karyawan, sehingga karyawan merasa diperlakukan semena-mena oleh pihak perusahaan. Para karyawan mengambil tindakan, yaitu dengan mendemo perusahaan. Namun, tindakan ini berujung pada PHK besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan manapun pasti pernah mengalami konflik internal, mulai dari tingkat individu, kelompok, sampai unit. Mulai dari derajat dan lingkungan konflik yang kecil sampai yang besar. Yang relatif kecil seperti masalah adu mulut tentang pribadi antara karyawan, sampai yang relatif besar seperti pada pandangan tentang strategi bisnis di kalangan manajemen. Contoh lainnya dari konflik yang relatif besar yakni antara karyawan dan manajemen. Secara kasat mata, kita bisa ikut berita sehari-hari di berbagai media. Di situ tampak konflik dalam bentuk demonstrasi dan pemogokan. Apakah hal itu karena tuntutan besarnya kompensasi, kesejahteraan, keadilan promosi karir, atau karena tuntutan? Dari studi kasus yang diberikan oleh Bapak Ahmad, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu penyebab terjadinya kasus tersebut. Penyebabnya yaitu adanya miscommunication antara pihak atasan dengan karyawan. Di sini ada perubahan perhitungan gaji, namun pihak atasan tidak memberitahukan atau menginformasikan pada karyawan. Itulah sebabnya mengapa para karyawan menganggap tindakan tersebut merupakan tindakan semena-mena. Itu yang memicu mengapa mereka melakukan demonstrasi besar-besaran. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kondisi perusahaan saat ini? Kondisi perusahaan saat ini tentu keadaannya sangat tidak kondusif karena banyak karyawan yang melakukan demo. Bahkan demo yang dilakukan secara besar-besaran menyebabkan para karyawan di PHK oleh perusahaan. Pertanyaan yang ketiga yaitu siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya kasus dalam perusahaan tersebut? Menurut saya, orang yang paling bertanggung jawab dalam konflik ini adalah pemimpin perusahaan. Mengapa pemimpin perusahaan? Karena pemimpin perusahaan merupakan suatu intrinsip, merupakan suatu kapten yang menentukan bagaimana kebijakan apa yang dilakukan di suatu perusahaan. Jadi, kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan merupakan sepenuhnya tanggung jawab dari pemimpin. Maka di sini pemimpin harus pandai-pandai, harus bijak dalam mengambil keputusan, jangan mengambil keputusan semena-mena atau keputusan dengan sendirinya. Hal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah pihak perusahaan dan pihak karyawan harus melakukan permusyawarahan untuk menentukan apa sih sebenarnya yang jadi masalah konflik tersebut. Di sini pihak perusahaan harus menjelaskan sejelas-jelasnya mengenai kenapa pihak perusahaan tidak menginformasikan mengenai perubahan gaji tersebut. Dan saran dari saya, untuk karyawan, boleh sah-sah saja karyawan melakukan demonstrasi, asalkan demonstrasi dilakukan tidak anarkis
dan tidak merugikan baik diri sendiri maupun perusahaan. Itulah bedah kasus yang diberikan oleh Bapak Ahmad, dan saya sudah menjawab pertanyaannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.